Selanjutnya adalah Bapak Agus Dwi Kuncoro STMMMT, Kasubdit Wilayah 1 Direktorat Air Tanah dan Air Baku dari Kementerian PUPR. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tidak pandai berpantun. Jadi, terima kasih undangannya Bapak Direktur dan teman-teman. Mohon maaf Pak Dirjen dan Pak Direktur tidak bisa hadir karena bersamaan ada raker dengan DPR RI mengutus kami untuk mewakili beliau. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan tambahan wacana, ilmu dan bisa kita amalkan. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan bahayanya seberapa pengambilan air tanah bila berlebihan dan regulasi yang sekarang ada jiwanya dan karena aturan detailnya sedang disusun untuk memperbaiki lebih baik kondisi ini. Tadi beberapa narasumber, 4 narasumber sudah menyampaikan, jadi saya hanya melengkapi saja. Lanjut ya. Ini biodata saya. Saya basic ilmu seperti Pak Taat, saya senior Pak Taat di kampus di Gajah Mada, geolog saya. Namun kerja di PU baru setahun Pak, kembali ke air tanah. Sebelumnya tidak di air tanah, jadi kembali ke ilmu dasar saya. Saya pernah bekerja di Kalimantan, di sana berbeda sekali air tanahnya daripada di Depok. Ya. Saya ingin menyampaikan apa itu air tanah. Apa yang disampaikan tadi Pak Lubis, Pak Taat, ya, air tanah secara simpelnya air tanah adalah air plus aquifer, gitu aja dulu. Ya, nanti sudah kita buatkan. Jadi air plus aquifer. Aquifer itu ada di CAT, ada di non CAT. Tentu berbeda di aquifer di CAT itu kecil, tidak besar. Ada sistem aquifer, ada jenis aquifer, struktur geologi, umur. Nah, tadi sampaikan Pak Lubis ya, ada air tanah yang berbahaya itu dipengaruhi oleh litologinya. Nah, alhamdulillah kalau di Depok secara alamiah tidak banyak bahaya ya Pak ya. Ya bahayanya setelah ada manusia ya. Ada manusia ngambil, terus ada tadi Ibu Dokter ya, sanitasinya kurang bagus, itulah bahayanya. Jadi alam di sini dikaruniai Allah air tanah yang bagus. Nanti kita akan lihat banyak sistemnya seperti apa. Lanjut ya. Nah ini, sistem aquifer itu ada 2 kelompok besarnya. Aquifer berpori dan aquifer bercelah. Aquifer berpori itu Bapak mau ngebor di mana dapat air tanah. Mau di sini dapat air tanah, di sana ada air tanah. Itu adalah di Depok. Yang bagian dari cekungan air tanah Jakarta, itu sistem aquifer berpori, makanya sangat kaya air tanah, ngambil di sana, tapi ada sistem aquifer bercelah, itu di bawah ada sungai-sungai, tidak sembarangan kita ngebor dapat air, seperti di mana di Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, itu sistem aquifer bercelah, itu, ya, itu sistemnya. Jadi kita bawa air tanah wadahnya ada 2 sistem, berpori dan bercelah. Itu pertama. Yang kedua, ada tipe aquifer bebas dan tertekan. Bebas itu dari atas begitu dangkal gitu ya, tertekan tuh kayak ada tingkat, ada lapisan, sehingga kalau kita ngebur kadang yang tertekan, kalau di bawah pisometrik kita ngebur jangan kaget ada air tanahnya keluar sendiri. Nah itu bukan karena ada jinnya, bukan ya, keluar sendiri itu dari bawah pisometrik itu tertekan ya. Nah di Depok rata-rata bebas ya Pak Taat ya, kemungkinannya yang di Depok itu ya, itu dari atas. Jadi ingin saya sampaikan bahwa di Depok ini sistem aquifernya berpori seperti ini, mau ngebur di mana ada air tanah dan relatif mayoritas adalah aquifer bebas. Lanjut Mas. Nah ini cekungan air tanah ya menurut PP 43 ya, jadi harus memenuhi 8 ini, 8 kriteria tadi ya, tadi Pak Taat sudah menjelaskan. Nah kalau ada pertanyaan, apa ada air tanah di daerah non CAT, non cekungan? Ada, tetapi tidak banyak potensinya seperti air tanah di daerah cekungan air tanah ya, karena dia pasti potensi banyak cekungan air tanah gitu. Jadi logika kita kalau di daerah non CAT tidak ada air tanah belum tentu, ada tapi kecil ya. Ini logikanya seperti itu, karena banyak orang yang
berpikirnya salah bahwa di daerah non CAT tidak ada air tanah. Oh, belum tentu, ada air tanah tapi kecil. Tapi kalau di daerah CAT ada air tanah agak banyak. Itu. Lanjut Mas. Nah ini potensi masalah pengambilan air berlebihan. Ada 4 kalau saya identifikasi, saya kelompokkan ada 4. Yang pertama penipisan air tanah. Yang kedua penurunan muka air tanah. Yang ketiga ada intrusi air laut dalam aquifer. Dan yang keempat pencemaran air tanah. Jadi air tanah yang diambil berlebihan yang tipis itu mudah tercemar. Ya, karena polusi masuk, airnya sedikit. Jadi kalau tetrasi itu kental. Ya, relatif itu. Nah, kita coba ke penipisan. Lanjut, Pak. Nah, ini. Penipisan ini, misalkan contoh ini ada gambar, ada sumur begitu. Nah, yang dalam ngambilnya lebih banyak, yang sumur yang satu lagi sudah nggak bisa ngambil air, yang gantung. Airnya turun. Bapak Ibu sekalian, daerah yang kaya air tanah pasti subur. Kenapa? Kalau air tanahnya dangkal, ada sinar matahari, ada kapiler, tanah itu basah, tanaman banyak tumbuh. Coba gurun pasir, tidak ada air tanah. Jadi kalau air tanah makin dalam, makin tipis, bisa jadi daerah kita akan jadi gurun pasir, gersang. Jadi ini pentingnya, dan ini kejadiannya nggak setahun 2 tahun, kalau lama puluhan tahun, dan yang akan menikmati bukan kita semua, tapi anak cucu kita. Makanya penting bahwa air tanah harus dibatasi pengambilannya. Nah, ini penipisan air tanah. Lanjut Mas. Ya, ini contoh, ini adalah kom depresi, jadi kerucut. Kalau air tanah ngambil lebih satu sumur, dia seperti kerucut begitu, kerucut depresi. Lanjut. Nah, selain akibat dari pengambilan berlebih, aliran air tanah bisa berubah kepada sumur yang mengambil berlebihan. Ini yang sebelumnya seperti ini, begitu ada sumur yang mengambil berlebihan, dia balik. Alirannya bisa berubah, lokal tapi. Ini harus diperhatikan. Ya. Lanjut. Yang kedua, penurunan muka air tanah akibat pengambilan air tanah. Karena ada penurunan muka air tanah bukan karena pengambilan, karena aquifernya, nanti kita jelaskan. Ini karena pengambilan, pada sistem aquifer pori diambil, jadi dia turun. Karena apa? Yang tadinya butir-butir tanah tadi ada airnya, jadi kosong. Ditambah lagi berkembang kota, beban konstruksi bisa turun. Nah, ini contoh, lanjut. Nah, ini contoh pemulaan di Semarang, beberapa lokasi sudah diidentifikasi. Lanjut. Ini petanya di Kota Semarang. Lanjut. Ini di Jakarta. Jadi kota-kota di Pantura, kota-kota besar itu sudah ada dinamika fenomena penurunan. Lanjut. Ini Jakarta Utara. Ya. Lanjut. Nah, seandainya tadi ada bahaya rob, dia bisa air pasang, air laut naik, ada pemanasan global, kutub mencair, jadi seperti ini. Lanjut. Ini daerah-daerahnya ya di Jakarta. Lanjut. Nah, itu penurunan akibat pengambilan air tanah di aquifer berpori tadi. Ya. Sekarang penurunan tapi bukannya proses alamiah air tanah. Lanjut Mas. Ini di sistem aquifer bercelah. Jadi ini gamping, batu gamping itu kan gamping karang ya, koral. Itu mudah larut, kalau kena air dia larut. Ya, pada waktu kota nanti atau daerah di bawahnya batu gamping, itu sebetulnya air hujan nggak boleh meresap, karena kalau meresap nanti di gua dia ambles, ya, seperti itu. Itu nggak diambil, tapi ini tidak ada di Indonesia, ya. Belum ada di Indonesia kejadian seperti ini, ya, yang di atasnya kota. Nah, membuat sinhul-sinhul seperti ini. Nah, lanjut. Nah, ini contoh kota. Jadi malah daerah-daerah kota yang geologinya seperti itu memang tidak diperbolehkan turun ke bawah. Ya, tapi kalau ini tidak ada di Indonesia, belum ada kejadian seperti Indonesia yang seperti ini. Ya, lanjut. Nah, yang ketiga intrusi air laut di aquifer. Ya. Saya kira sama lah ini lidah intrusi. Jadi pengambilan air tanah di Pak Agus 5 menit lagi. Ya, yang pesisir berlebihan ini akan menaikkan, ya, ini namanya fenomena upconing namanya, ya. Lanjut. Nah, ini di lapisan, beberapa lapisan juga sama.
Lanjut. Ini prosesnya, ya lanjut. Oke, ini ada rumus Gilbert itu, gampangannya begitu, ini 1 meter, ini 40 untuk keseimbangannya. Ya, lanjut. Nah ini kalau di pulau kecil secara alamiah itu lensa air tawarnya seperti ini. Makanya sumur-sumur air tanah di pulau-pulau kecil itu disarankan untuk tidak. Harus karena kalau ini nanti sudah air asin semua, susah untuk mendorong kembali. Perlu waktu, perlu tenaga. Nah, kenapa air asin itu di bawah dari air tawar? Karena berat jenisnya lebih berat air asin daripada air tawar. Ya. Lanjut. Pencemaran air tanah, ya, yang terakhir ya, lanjut Mbak. Nah ini contohnya, pada waktu ada sistem-sistem sanitasi tadi ya tidak baik, air tanah menurun, dia ketarik, ya, mencemari, apalagi airnya tipis, jadi rentan air tanah itu. Ya, lanjut Mas. Ya, ini yang ingin saya sampaikan penutup, pembatasan penggalian air tanah itu setiap sumur harus dibatasi, ya. Dan setiap sumur yang akan ini regulasi yang baru di Undang-Undang 17 tahun 2019 dan aturan turunannya itu jiwanya begini, dalam ilmu pengelolaan sumber daya air kita itu memprioritaskan penggunaan air permukaan, habis itu air tanah. Nah mekanisme yang sedang akan dibuat itu jiwanya untuk pembuatan sumur baru di suatu lokasi itu harus ke UPT kami dulu. Kalau di sini Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Sayadane, untuk di lokasi ini kalau ada pemohon untuk membuat sumur dalam diperbolehkan. Kami melihatnya dari apa? Dari potensi air permukaan di situ. Kalau masih banyak tidak kami izinkan. Tapi kalau memang air permukaannya nggak ada, kami teruskan ke SDM. Gitu. Jadi screeningnya di situ. Karena untuk memaksa memanfaatkan air permukaan. Tadi di Kota Depok idle-nya masih banyak Pak ya. Jadi nanti kalau ada yang izin resmi di balai kami ya, di UPT kami ya pasti akan dianalisis seperti itu. Itu screening secara legalitas, jiwanya sudah baik untuk memulihkan air tanah. Gitu. Jiwa regulasinya sudah seperti itu. Selanjutnya pengurangan jumlah kerapatan sumur, dan ini sumur pantau tadi yang sampaikan Pak Lubis, saya sepakat sekali. Kita perlu membuat sumur pantau untuk mengecek dinamika muka air tanah seperti apa. Terus selanjutnya sumur injeksi, sumur resapan. Nah, di kota berkembang suatu perumahan. Sebetulnya tadi yang saya sampaikan, Lubis sampaikan, antara Richard dan pengambilan harus seimbang. Itu setuju sekali. Kalau dia ngambil air tanah, rumah-rumah itu berapa bisa dihitung, dan dia harus meresapkan sejumlah yang sama. Dengan buat sumur resapan, membuat kolam retensi di dalam kompleks perumahan itu. Harus sama. Dan hotel ini tadi saya apresiasi Pak Direktur bahwa sudah ada PKS untuk memanfaatkan air PDAM, dan kalau bisa didorong air yang hujan turun dari hotel ini juga zero run off untuk meresap. Itu bagus sekali. Itu mungkin teman-teman KLHK ya bisa memberikan satu hotel yang memang berwawasan lingkungan, satu penghargaan. Jadi untuk memberikan kita termotivasi semua untuk bagaimana memperbaiki lingkungan kita. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Dwi Kunchoro, Kasubdit Wilayah 1 Direktorat Air Tanah dan Air Baku Kementerian PUPR atas paparannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita akan jeda sejenak, kita akan ice breaking